Alright, teman-teman, kali ini gue akan membahas beberapa koin yang lagi tren atau lagi populer. Gue akan melakukan analisa atau prediksi menggunakan technical analysis seperti biasa, dan gue juga akan membuka bagaimana rahasia gue dalam melakukan trading. Seperti contohnya yang di depan ini APT, gue sempat short dari benar-benar di pucuk dan akhirnya di bawah sampai terjun ke bawah. Dan gue pun punya posisi di mana gue beli benar-benar di bawah, dan akhirnya di bawah naik seperti contohnya Solana ini. Gue beli benar-benar di bawah di harga 28 dan akhirnya di bawah sampai ke titik harga sekarang. Gue akan buka rahasianya pada video kali ini, so stay tune sampai habis. Jangan lupa di like dulu guys ya. So langsung aja kita ke materinya. Let's go. Gas bro. Yo, what up guys, balik lagi di channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time, dimana gue membahas mengenai seputar cryptocurrency atau crypto aset. Jangan lupa yang belum like dulu guys ya. Dan juga yang belum subscribe dulu, oke? Dan juga komen di kolom komentar kalian mau request koin apa aja nih buat next time. Sekarang yang akan gue bahas ini yang lagi populer ya, Dogecoin, dimana kalau kita lihat Dogecoin dalam seminggu terakhir dia naik sampai 110% ya. Terus juga gue akan bahas Shiba Inu mungkin ya secara teknikal, dan juga koin yang lagi banyak diperbincangkan tuh APT ya, dimana dia longsor ya. Nanti gue akan bahas juga technical analisisnya dan altcoin lainnya. Oke. Nah yang pertama mungkin gue akan bahas dulu untuk APT ya, atau Aptos. Gue akan bahas secara simple aja dan singkat. Kalau kita lihat secara tren dalam time frame 4 jam ini terlihat memang jelas APT mengalami downtrend. Nah, bagaimana gue mengidentifikasi untuk gue mengambil short saat itu atau mengambil tebakan, mengambil posisi menebak kalau APT ini akan turun. Kita rubah ke time frame 1 jam ya. Nah, kalau kita lihat di sini gue itu mengambil posisi short dari harga 9,5 dolar ya. Berarti di titik ini guys ya. Apa yang gue lakukan di sini, gue menggunakan Fibonacci retracement guys ya. Dimana untuk mengukur posibilitas dia terjadi tekanan jual atau tekanan beli. Nah, kalau kita lihat di sini, secara tren besar, APT kan mencoba membuat tren down ya, atau cara main trennya, tren utamanya turun. Dan di saat di sini dia jadi retracement atau pembalikan arah, di mana biasanya gua mencari potensi momentum si pergerakan harga koin tersebut menuju area golden ratio atau setidaknya mencapai 0.5 Fibonacci. Nah, yang ini guys ya, 0.5 atau 0.6. Ini dinamakan golden ratio dalam Fibonacci. Biasanya di area situ apabila terjadi tren utamanya tren turun, berarti apabila terjadi retracement sampai arah situ, berpotensi biasanya akan terjadi tekanan sell lagi, di mana di area situ biasanya market itu cenderung melakukan penjualan. Dan kebalikannya apabila contoh dalam tren naik ya seperti ini, pada pergerakan sebelumnya nih ya, dari swing low ke swing high-nya, apabila dalam tren naik kita mencoba mencari posisi untuk mengambil retracement untuk pembalikan arah ke harga naik. Dan kalau kita lihat di sini, harga APT pun retrace pas di area harga golden ratio ya, 0.5 atau 0.6. Dimana terjadi retracement atau kenaikan lagi. Jadi begitu guys. Simple itu guys ya. Nah, kalau kita lihat sekarang pergerakan APT ini sudah menuju area support kuatnya, dimana di sini terjadi konsolidasi yang cukup besar. Kalau kita masukkan di sini PRVV, ini cukup jelas terlihat ya. Di sini ada POC, point of control. Di sini pun terjadi volume transaksi perdagangan yang sangat besar. Jadi area harga 7,5 atau 7,6 dolar ini adalah area support kuat untuk APT. Jadi bisa saja berpotensi APT ini ketika menyentuh area support kuat akan terjadi pantulan menuju area resistance. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada resistance di area 8,1 dolar ya di sini ya, kalau kita lihat dari PRVV. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya APT ini udah menyentuh area resistennya juga dan akhirnya dibawa kembali balik sini. Nah, untuk melihat bagaimana ini APT kembali ke trend bullish atau kembali melakukan pembalikan arah, harus menunggu konfirmasi di area sini guys. Jadi APT itu memiliki resistance ya, yaitu di area 835. Jadi apabila APT udah kembali di atas 835 atau mengklaim lagi resistance ini sebagai support, ini potensial APT ini konsolidasi untuk kembali berbalik arah. Dan ataupun kalau kita menggunakan Fibonacci retracement, konfirmasinya sebenarnya di area sini di harga 8,8. Jadi apabila
APT ini udah kembali di atas 8,8, ini kecenderungan lakukan pembalikan arah. Oke, dan apabila si APT ini breakdown dari harga 7,5 ini potensi ke area support di area-area 6,6. Dan apabila dia break lagi dari 6,6, go to hell guys ya. Mungkin ini akan cenderung bearish yang lebih panjang lagi. Untuk APT, sekarang kita pindah ke Shiba Inu ya. Shiba Inu pun sekarang gua baru aja memiliki posisi short ya, yang diambil tadi malam. Dan sekarang lagi dalam profit. Oke, kita buka chartnya. Oke, mungkin buat teman-teman followers gua yang lama udah ada yang tahu bagaimana gua sempat melakukan short benar-benar di pucuk sini ya. Benar-benar di pucuk sini sampai di bawah turun ke sini guys. Historinya bisa kalian cek di channel Telegram di sini ya. Nah, ini guys ya. Dimana gua sempat ambil short entry price di area 0,71883, 0,07 ya. Dan ini pun gua kasih signalnya secara free di channel Telegram gua. Channel Telegram gua ada di deskripsi ya. Tapi sekarang gua lebih sering post di Twitter ya. Nah, ini ya sinyal dari gua ya. Saat itu gua short di 0,07 sini ya, tepat di pucuknya guys ya, sampai di bawah ke area sini. Bagaimana saat itu gua melihat? Yang gua lakukan di sini gua melihat divergence ya. Di sini terjadi bearish divergence ya. Ini dengan jelas di sini. Regular bearish divergence. Dimana setelah gua menemukan di sini ada bearish divergence dan ini juga terjadi overbought di time frame daily, gua pindah ke time frame kecil. Nah, di sini gua pun mencari celah, yaitu sama menggunakan Fibonacci retracement juga guys. Gua ambil dari swing high ke swing low-nya dan gua akumulasi short di area-area golden ratio juga, yaitu di area harga 0,7 seperti yang tadi gua melihatkan. Jadi di sini gua ambil short ya, di area sini tepat sekali. Dan hasilnya turun berbulan-bulan ya, sampai sekarang benar-benar jatuh parah. Dan sekarang pun gua memiliki posisi short juga di Shiba Inu dan cara yang hampir sama gua lakukan juga. Dimana kemarin kan Shiba Inu sempat turun sampai ke area support ya. Ini jelas terlihat di sini ada support, di sini ada support, jelas sekali ya. Dimana terjadi technical rebound ya. Setelah beberapa kali jatuh sampai ke support, akhirnya mantul. Nah, karena di sini gua tidak sempat ambil long, gua mencari opportunity lain. Dimana gua mencari potensi lainnya, mungkin bisa ambil short. Karena technically kalau kita lihat tren besarnya, ya Shiba Inu masih dalam pergerakan tren bearish ya. Cukup jelas. Oke. Secara tren cukup jelas memang Shiba Inu masih dalam tren bearish. Nah, di sini gua mencari celah untuk mencari potensi penurunan. Yang gua lakukan juga sama guys. Gua ambil Fibonacci retracement, gua ambil swing high ke swing low untuk mencari area golden ratio yang potensial terjadi penekanan harga, di mana ditemukan harga di area 0,0149 sampai 0,0146. Sehingga gua pun mengambil posisi di harga 0,0145. Jadi di area di sini ya. Tepat di area golden ratio. Sebenarnya guys, untuk menjaga money management atau resiko dan reward, tetap harus melakukan stop loss ya, supaya tidak terkena likuidasi. Yang gua lakukan biasanya gua jadikan garis-garis Fibonacci ini sebagai resistance dan support ataupun titik stop loss juga bisa. Dimana setelah gua ambil posisi short, gua jadikan garis Fibonacci sebelumnya ini menjadi area stop loss. Dan untuk taking profit sebenarnya kita ambil dua garis setelah entry, karena gue entry di sini kan ya di 0,0145, berarti sebenarnya taking profitnya di sini di 0,0126. Sebenarnya secara risk dan reward target gue udah kecapai ya, di area 0,01264. Sekarang pun bergerak di area harga 0,0125. Sekarang kita lihat, kita prediksi untuk pergerakan selanjutnya untuk si Shiba Inu ini. Kita rubah dulu ke time frame kecil untuk melihat pola impulse dan correction. Kalau kita lihat di sini ada impulse, correction ya. Kita cari kira-kira retracement potensial yang terjadi terhadap Shiba Inu. Kita juga bisa menggunakan Fibonacci retracement guys. Oke. Berarti area rasio tekanan beli berkemungkinan terjadi di area harga 0,0122 sama 0,0115 ya. Potensial terjadi
pembelian di area sini guys untuk Shiba Inu. Karena kalau secara tren kecil ini memang dia membentuk sebuah tren naik ya, dimana membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Tapi apabila Shiba Inu ini dibawa turun sampai di bawah level support di area harga 0,0115, ini berpotensi tren naiknya sudah melemah. Bisa kita lihat ini sebuah guide-nya ya di sini. Dimana apabila sebuah pergerakan harga ini retracement di area 0.5 atau 50%, kecenderungan trennya normal. Apabila retrace-nya di area 38, ini trennya kuat. Dan apabila sampai ke 61, berarti trennya melemah. Maksudnya gini, di sini kan Shiba Inu naik sampai sini, turun sampai ke area 0,5. Berarti secara tren naiknya ini dalam tren yang normal. Tetapi apabila turun sampai 0.6, berarti tren naiknya sudah cukup melemah ya. Tapi apabila retracement-nya turunnya sampai area 0.38 pada Fibonacci, tren naiknya masih kuat. Jadi apabila turun sampai sini dan konsolidasi dari sini, ini tren naiknya masih kuat nih. Jadi potensial di sini bisa terjadi buy lagi. Jadi gitu guys. Jadi untuk kali ini cukup jelas, lihat kalau kita tarik garis sampai sini, ini memang benar-benar area support penentuan atau support penting ya. Kalau kita buka VRVV juga, area sini memang adalah area support kuatnya ya, di area harga 0,012 sampai 0,0115. Jadi selama Shiba Inu masih bisa bertahan di atas harga tersebut, tren naiknya masih bisa terjadi ya. Berpotensi misalkan naik tes ke area Fibonacci di harga 0129 atau bahkan ke harga 0137. Nah, untuk konfirmasi dia kembali ke tren naik atau melanjutkan kenaikannya apabila sudah mencapai titik Fibonacci 100%-nya, di mana di sini muncul reversal signal. Jadi reversal signal bisa terjadi di sini guys. Karena di sini pun merupakan resisten pentingnya ya. Di sini ada terbentuk resisten, di sini resisten. Jadi di sini apabila Shiba Inu udah berhasil mengklaim 0,0152 menjadi support, ini berpotensi reversal signal. Mungkin di sini kalian udah bisa mulai akumulasi beli ya untuk mengikuti pergerakan kenaikan. Jadi itu. Sekarang kita ke Doge ya. Sebelumnya gue udah sempat bahas sekilas mengenai Doge, dimana pada video sebelumnya mungkin 2 hari lalu ya, gue sempat bilang apabila Doge ini breakout ya dari resistance-nya ini, di sini terjadi konfirmasi kenaikan ya. Kalian udah tonton pada video sebelumnya 2 hari yang lalu, dan akhirnya beneran Doge bisa breakout dari area harga 0,086 ya guys ya, dan akhirnya break sampai ke area resistance-nya ya. Kalau kita lihat dari VRVV, lihat di sini volume sangat besar dan di sini memang sebuah resistance kuatnya. Makanya kenapa Dogecoin di sini terjadi rejection, terjadi tahanan yang cukup kuat. Sekarang ini terjadi konsolidasi. Maka bisa kita simpulkan di sini Doge ini harus keluar dari harga 0,1519 sehingga potensi lanjutan bullishnya akan semakin kuat. Dan juga kalau kita tarik Fibonacci juga, area golden ratio dari si Doge ini berada di harga saat 0,129 ya. Nah sekarang ini Dogecoin ini masih di bawah 0,127, berarti di bawah golden ratio-nya. Dimana ini penting sekali karena seperti yang gue bilang tadi, biasanya di area golden ratio itu terjadi tekanan. Apabila dalam tren turun berarti dalam tekanan jual, apabila dalam tren naik dalam tekanan beli. Nah kalau kita lihat sekarang kan sebelumnya Dogecoin dalam tren turun nih, baru sekarang terjadi technical rebound. Dan kalau kita lihat sekarang pun dari RSI ini sudah overbought juga, dan sekarang berada pada area golden ratio. Jadi sangat wajar apabila Dogecoin ini terjadi penurunan dulu atau terjadi rejection dulu karena menyentuh area golden ratio dan juga sudah overbought. Nah kira-kira potensial di mana Dogecoin terjadi koreksi ya. Sama di sini gua akan menggunakan Fibonacci retracement juga guys. Kita ambil dari swing paling bawahnya ke swing teratasnya. Berarti potensial apabila tren naiknya masih kuat, Doge ini harus mantul di area harga 0,112. Apabila sampai sini dan terjadi konsolidasi untuk naik lagi, di mana tren naik ini sangat masih kuat guys ya. Apabila Dogecoin koreksi nih sampai ke area harga 0,1124, ini tren naik sangat kuat ya. Seperti tadi teori sini, apabila sampai ke 038 ya dalam Fibonacci ya, berarti ini ya 038 di sini guys ya. Berarti strong trend ya, atau tren kenaikan sangat kuat. Tapi kalau turunnya sampai ke area 0,1 pas ya, 0,1 pas, ini tren normal ya. Jadi ini koreksi yang normal, masih bisa naik tapi tidak dalam kekuatan tinggi
Tapi apabila koreksi sampai area 0,0884 berarti tren naiknya udah tidak begitu kuat. Berarti ini adalah support terakhirnya untuk Dogecoin ini di area harga 0,0884. Oke. Jadi apabila break dan bahkan konfirmasi turunnya sampai ke area 0,07, berarti ini tren naiknya tidak kuat ya. Berpotensi melanjutkan tren penurunan. Dan untuk penurunan lebih dalam konfirmasinya di critical support di harga 0,99. Jadi begitu guys ya. Dan yang terakhir untuk yang Solana, bagaimana gua bisa beli harga di benar di bawah ya, di harga 28 dan di bawah naik masih profit 400%. Gue juga ada posisi BTC. Kita bahas yang Solana ya. Oke. Ini chart Solana ya. Ini cukup simpel juga sebenarnya, dimana kita lihat Solana ini udah menyentuh area support kuat atau area support penting. Dan di sini gua melihat signal yaitu bullish divergence ya. Lihat di RSI di mana ada divergence dengan pergerakan harga. Ini nampak cukup jelas. Nah, gua mulai masuk ketika pergerakan Solana juga retrace. Yaitu di sini gua menggunakan juga Fibonacci retracement. Kita rubah ke time frame 1 jam ya supaya lebih jelas. Dari swing low ke swing high di mana dia koreksi sampai ke 0.5 Fibonacci. Di situ gua masuk di harga 28 dan gua ambil long dan sekarang posisinya gua masih punya profit. Dan untuk Solana ini support sekarang berada di area 31,7 ya. Jadi posisi gua sekarang sebenarnya harusnya stop lossnya atau stop profit di sini ya gua ya. Karena ini support pentingnya $30. Dan sekarang gua udah pasang area stop profit ya atau stop on profit di area sini guys. Jadi takutnya dibawa ke sini fake out ya. Takutnya dia masih naik. Jadi gua kecenderungan dalam trading tuh rata-rata swing ya. Jadi antara kadang-kadang bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan guys gue punya posisi dalam trading. Jadi perlu diperhatikan untuk Solana ini. Kemarin terbentuk resistance, ini jelas di sini ada resistance. Apabila break dari resistance ini, ya potensi naik lagi ke area 34. Apabila break dari 33,6, dia lanjut ke 3,45. Oke. Apabila break dari ya 35 lah ya, konfirmasinya berpotensi lanjut ke 38 gitu. Dan support yang harus diperhatikan 31,7 dan 29 gitu sih. Oke. Semoga membantu. Jadi segitu dulu mungkin video kali ini. Kalau ada yang nggak ngerti, tanyakan aja di kolom komentar di bawah. Kalau kalian ingin mencoba trading atau yang udah berpengalaman trading, bisa kalian menggunakan platform yang gue gunakan juga. Linknya ada di deskripsi. Untuk kalian yang mungkin membutuhkan referral untuk bisa mendapatkan kickback atau dapat cashback bisa dibilang, biasanya suka ada dapat diskon fee ataupun suka ada bonus deposit. Jadi silahkan pakai referral gue di bawah. Terus juga bisa follow Twitter dan Telegram gue. Oke. Jadi semoga video kali ini membantu. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich.